Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap produktif, dan juga tetap semangat dalam mengikuti ibadah online Gereja Kristus Jawaban hari ini. Informasi bagi saudara yang ingin mengikuti berita gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi gereja yang dapat saudara download di Play Store dengan mengetik GKJ Family, atau saudara dapat mengklik link deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa untuk memfollow Instagram gereja di @newgkj. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa yang sulit ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan kolekte atau persembahan bagi rumah Tuhan, dapat mentransfer ke rekening BCA berikut. Atau lewat Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau lewat bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Bagi yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, dapat ditransfer ke rekening berikut. Sedangkan bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau bagi saudara yang ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja dan memasukkan persembahan saudara ke dalam kotak yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan dan perhatian saudara. Selamat melanjutkan ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Salam saudara, tetap semangat di dalam Tuhan. Saat ini kita bersuka cita dalam Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Mari semua saja berdiri, kita bergoyang bersama-sama. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku berlari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita bergoyang dalam Tuhan. Kita sukacita yang mengalir. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacita.
bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami ucap syukur buat hari ini, buat pertolongan, buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik bagi kehidupan kami. Sekarang tiba saatnya kami mendengarkan akan firman-Mu, biar pengurapan-Mu yang khusus turun atas hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman yang disampaikan itu berasal daripada isi hati-Mu Tuhan. Dan biar setiap kami yang mendengar dikuatkan, diteguhkan akan iman kami. Segala bentuk kuasa gelapan yang berusaha untuk mengganggu akan kebenaran firman-Mu, kami tolak, patahkan, usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami undang kuasa Roh Kudus berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih, dalam namanya Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, berjumpa kembali dalam tayangan ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kalau saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, sukacita karena ada Allah saudara yang luar biasa. Mari kedangkan kedua jempol saudara di depan layar HP, depan layar laptop atau layar televisi, dan serukan haleluya. 2, 3, haleluya. Lebih keras lagi dong, haleluya. Puji nama Tuhan. Sesuai yang sudah saya katakan, dalam periode bulan Mei ini saya akan berkhotbah tentang transformasi. Dan pada bagian yang ketiga ini, transformasi bagian yang ketiga, judul firman Tuhan adalah ubah pikiran duniawi menjadi surgawi. Ayo ucapkan bersama dengan saya. 2, 3. Ubah pikiran duniawi menjadi surgawi. Haleluya. Dan itu saya ambil di dalam surat Ibrani 4 ayat 1 sampai 16. Kalau saudara sudah membawa Alkitab, mari buka Alkitab saudara. Saya akan bacakan ayat yang cukup panjang ini bagi saudara. Ibrani 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dan dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perkataan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga.
Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama seperti dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin, haleluya. Ubah pikiran duniawi menjadi surgawi. Seperti yang sudah saya tuliskan dalam minggu pertama periode transformasi ini, dalam Amsal 23:7a, for as he thinks in his heart, so is he. Pikiran saudara itu adalah model diri saudara. Haleluya. Saudara, kalau sudah tadi mendengarkan pembacaan ayat 1 sampai 16, berkali-kali dikatakan ada kata perhentian yang muncul di sana. Pikiran surgawi itu menuju kepada rencana Allah. Apa rencana Allah? Akan ada perhentian bagi umatnya. Akan ada perhentian bagi umatnya. Saudara kalau bekerja atau sekolah ya, pasti senang kalau ada hari merah, tanggal merah, di mana saudara berhenti dari bekerja, istilahnya liburan, refreshing, libur. Hari Minggu kita pakai untuk pelayanan juga itu refreshing, karena kita melayani di rumah Allah dengan semangat yang luar biasa. Dan dunia ini merupakan tempat di mana saudara bekerja. Untuk apa? Untuk masuk dalam perhentiannya. Jadi goalnya kita sekarang, apa yang menjadi pemikiran kita sekarang, salah satunya adalah bahwa nanti satu kali saya akan masuk ke dalam perhentian yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Itulah pikiran surgawi. Duniawi sekarang ini adalah dunia adalah tempat di mana saudara bekerja. Saudara perhatikan gambar slide berikut ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 dan 2 itu zaman Allah Bapa, 3, 4 zaman Allah Anak, 5, 6 zaman Allah Roh Kudus. Di hadapan Tuhan di Alkitab dituliskan satu hari itu sama dengan 1000 tahun. 2000 tahun yang pertama itu zaman Allah Bapa, dimulai dari penciptaan, Kejadian 1 ya, sampai kepada batas Abram akan dipanggil. Kemudian zaman Allah Anak itu dimulai dari saat Abram dipanggil. Kemudian zaman Allah Roh Kudus 2000 tahun yang ketiga itu dimulai pada saat Yesus lahir, Yesus mati, dan dia bangkit. Nah, sekarang ini sudah jalan 6 hari atau 6000 tahun. Sekarang kita ada di dalam tahun 2020. Kalau saudara pikir, lupakan sudah lebih ya. Itu 5 dan 6 itu kan 1000, 2000 kan sudah lebih zaman Allah Roh Kudus. Kok Tuhan belum datang-datang? Hari Tuhan itu adalah hari perhentian. Ingat, satu hari sama dengan 1000 tahun. Hari yang ke-7 itu dikatakan hari Tuhan sama dengan 1000 tahun damai. Itulah yang sering saya sebutkan sebagai kerajaan 1000 tahun damai yang sama dengan hari Tuhan. Itulah yang disebut dengan hari perhentian. Kembali ke pertanyaan saya, Pak, kita kan sudah tahun 2020, kan sudah lebih dari 2000 ini.
Kalau misalnya Tuhan belum datang sampai sekarang, bukan berarti Tuhan tidak akan datang. Jangan berpikir begitu. Sebab janji-janji firman Tuhan itu pasti akan digenapkan. Yang yakin katakan amin. Kenapa kok Tuhan Yesus belum datang kembali untuk kedua kalinya? Dia masih memberi kesempatan bagi umat manusia ini bertobat. Nanti kalau jumlah bilangan orang benar itu sudah genap, nah baru Kristus akan muncul untuk menjemput saudara di awan-awan. Tetapi sebelumnya di sana, coba saudara lihat penjelasan saya. 6 itu adalah angka manusia. Jadi Allah menciptakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada hari yang ke-6 manusia diciptakan. Dan ini Allah mempersiapkan sebelum menciptakan manusia. Semua sudah dipersiapkan. Hari yang ke-6 ini Allah menciptakan manusia. Itu angka manusia. 6 hari. Artinya 6 hari manusia harus bekerja. Saya katakan harus bekerja. Sebab firman Tuhan mengatakan kalau tidak bekerja jangan dia makan. Tetapi ingat saudara, pada hari yang ke-7, coba saya lihat sekarang yang sebelah kanan itu, 7 ini adalah angka Allah. Hari yang ke-7 itu adalah Sabat. Sabat itu artinya perhentian. Tahun yang ke-7.000 itu hari Tuhan. Ya, tahun yang ke-7.000 satu hari di hadapan Tuhan, ya, 1000 tahun satu hari. Jadi hari yang ke-7 atau tahun yang ke-7.000 itu adalah disebut dengan hari Tuhan. Kita bicara soal hari yang ke-7. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu saudara bekerja. Hari yang ke-7 Tuhan minta supaya saudara punya perhentian. Ingat slide di depan itu saya katakan, dunia ini, kita kembali ke slide di depan ya, adalah tempat di mana saudara bekerja. Arena latihan. Saudara mesti bekerja 6 hari arena latihan untuk, kita kembali ke gambar itu, pada hari yang ke-7 saudara beristirahat, Sabat, berhenti. Saya akan terangkan sedikit. Saya ingin saudara sudah mendengar firman Tuhan ini. Hari yang ke-7 saudara itu jangan menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan. Bahkan saya sering bicara kepada anggota jemaat saya, supaya hari yang ke-7 itu juga kalau bisa tidak ada masak-memasak di rumah. Kasih istirahat juga buat peralatan dapur saudara. Terus makannya gimana Pak? Loh, yang jual kan banyak. Ya kalau sekarang situasi corona begini, itu nanti dulu lah. Tapi nanti tidak lama kan kita akan bebas dari masalah corona ini. Hari yang ke-7 saudara break. Lalu apa yang saudara lakukan? Saat saudara berhenti inilah saudara melayani di rumah Tuhan. Datang ke gereja, melayani Allah yang engkau sembah. Sehingga pelayanan saudara ini bisa optimal. Jangan berpikir, oh hari Minggu itu hari bebas buat saya, tidur sampai siang, jalan-jalan kemana dan lain sebagainya. Tidak apa-apa kalau saudara mau melakukan itu. Kalau saudara tidak memprioritaskan Tuhan, jangan saudara berpikir bahwa saudara akan masuk ke dalam perhentian atau hari yang ke-7 atau hari Tuhan atau kerajaan 1000 tahun damai. Perhatikan hal ini. Nanti kalau sudah selesai kerajaan 1000 tahun damai ini, baru masuk kerajaan surga. Dalam firman Tuhan dikatakan langit yang baru, bumi yang baru akan terbit. Itulah yang dinamakan dengan kerajaan surga. Jadi sebelum kerajaan surga, perhatikan, ada, jangan dihilangkan karena ini 1000 tahun. Hari Tuhan, hari yang ke-7, 1000 tahun ini kerajaan 1000 tahun damai. Nah, ke sana saudara harus memfokuskan pikiran saudara mulai dari sekarang. Saat ini saudara harus ubah pikiran duniawi menjadi pikiran surgawi. Apa itu? Saya nanti akan masuk sesuai pembacaan kita dari Ibrani 4 ayat 1 sampai 16 itu. Berkali-kali dikatakan Tuhan sudah menyediakan hari perhentian. Itulah hari perhentian buat kita, yaitu kita akan memerintah bersama dengan Kristus,
dalam kerajaan 1000 tahun damai. Puji nama Tuhan. Kalau saudara masih ingin mendengarkan penjelasan gambar ini, saudara bisa mengulangi khotbah ini berkali-kali berapapun yang saudara mau. Poin yang pertama, saudara untuk bisa merubah transformasi ya dari pikiran duniawi menjadi pikiran surgawi, saudara yang pertama harus punya roh takut akan Tuhan. Mari baca bersama dengan saya. 2, 3. Punyailah roh takut akan Tuhan. Bagian yang ke A saya tuliskan di sana. Kenapa saudara takut akan Tuhan? Kenapa saudara mesti takut akan Tuhan? Saudara takut karena percaya firman-Nya pasti terjadi. Yang yakin katakan amin, haleluya. Mazmur 33 ayat 8 dan 9. Mazmur 33 ayat 8 dan 9 saya bacakan. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi, Dia memberi perintah maka semuanya ada. Perhatikan kata Dia memberi perintah semuanya ada, dan didahului dengan Dia berfirman maka semuanya jadi. Allah menciptakan dunia dan segala isinya cuma dengan berfirman, ya. Berfirmanlah jadilah terang, jadilah gelap, jadilah cakrawala. Hanya waktu Dia membuat saudara dan saya manusia, Allah membentuk, ya. Jadi perhatikan, Allah berfirman semuanya jadi. Untuk itulah saudara mesti punya perasaan takut. Kenapa? Sebab dalam firman Tuhan itu, Alkitab yang saudara baca itu adalah firman-firman yang Dia wahyukan, katakan kepada para penulis-penulisnya itu. Dan itu pasti terjadi. Jangan saudara menganggap firman Tuhan ini hanya sebagai sesuatu yang enak-enak, berkat, kelimpahan, perlindungan. Oke, tapi jangan lupa ada banyak ayat-ayat yang justru harus membuat kita takut dan gentar kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan sebelumnya minggu yang lalu, nanti akan muncul antikris. Apa yang saudara alami sekarang dalam masa pandemi virus corona ini masih belum ada apa-apanya, masih belum, cuma kecil dibandingkan apa yang akan terjadi nanti pada masa antikris. Kalau saudara tertinggal pada saat pengangkatan jemaat sulung yang saya katakan definisikan sebagai jemaat sulung, waduh, akan banyak malapetaka yang akan saudara alami, dan saya yakin saudara tidak bisa tahan untuk tidak menjadi pengikutnya antikris. Dengan kata lain, menyangkali Kristus. Maka itulah sebenarnya mumpung masih ada kesempatan. Dan kesempatan ini tidak banyak. Sudah semakin dekat saat kedatangan Tuhan. Ayo saudara, hidup makin benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena percaya semua yang dikatakan oleh Tuhan melalui Alkitab yang saudara baca, itu pasti akan terjadi. Yang bagian yang ke B, takut itu harus disertai dengan waspada. Ibrani 4 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ini. 2, 3. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Amin. Bagian yang ke A. Sebab itu baiklah kita waspada. Orang kalau punya perasaan takut itu akan dia waspada. Waspada itu bisa diartikan dengan beberapa arti. Berjaga-jaga, ya, tidak lengah. Sama seperti kalau misalnya rumah saudara sekarang tingkat kejahatan makin meningkat. Bagaimana cara saudara waspada terhadap bahaya-bahaya yang mengancam itu? Pasang CCTV lah, ya. Kalau saudara tidak panggil satpam, tidak bisa bayar satpam, pasang CCTV. Gembok di rumah itu banyak sekali, pintunya digembok, rumahnya dikunci, digembok dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu praktek waspada. Demikian juga dalam hidup saudara ini. Kalau saudara takut karena percaya firman Tuhan pasti terjadi, saudara pasti akan waspada. Waspada, berjaga-jaga, mawas diri, tidak lengah. Haleluya, puji nama Tuhan.
Bagian yang kedua adalah harus rajin agar bisa masuk perhentian. Harus rajin agar bisa masuk perhentian. Mari baca dengan saya Ibrani 4 ayat yang ke-11. 2, 3. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Perhatikan bagian yang ke-A. Karena itu baiklah kita berusaha. Kata berusaha ini artinya saudara perlu rajin. Perlu rajin supaya bisa masuk perhentian. Beberapa contoh yang saya tulis di sana. Apa saja penghalang saudara tidak bisa masuk ke perhentian? Yang pertama, malas. Malas di sini maksudnya saudara malas melayani Tuhan, malas beribadah. Ya, kalau hari Minggu saudara masih punya gairah karena saudara akan ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan teman-teman seiman, masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara kalau malas-malas, wah kenapa enggak ke gereja? Wah saya lupa Pak, kalau kemarin itu hari Minggu. Kalau hari Minggu lupa, kalau hari Senin sampai Sabtu ingat, itu anehnya. Jangan saudara jadi orang yang malas. Orang yang malas apapun tidak akan bisa berhasil. Yang kedua, masalah atau problema. Saya kapan waktu sudah bicara. Kalau ada masalah, apa yang saudara lihat? Masalah yang saudara lihat atau saudara lihat Allahmu yang luar biasa itu? Jangan sampai masalah-masalah atau problema itu menjadi penghalang bagi saudara. Justru masalah atau problema itu adalah arena latihan buat saudara, melatih otot iman saudara. Kemudian yang ketiga, fokusnya teralihkan karena godaan dunia. Fokusnya teralihkan karena godaan dunia. Dalam satu perumpamaan Yesus mengumpamakan seorang penabur. Yang menarik adalah yang benih itu jatuh di semak duri. Dia tumbuh, tetapi semaknya juga tumbuh. Semak ini membantut, menghalangi pertumbuhan benih yang baik ini, pohon yang baik ini. Ya, ini adalah contoh daripada godaan dunia, kesenangan dunia, kenikmatan dunia yang membuat iman saudara tidak terus maju, tidak terus bertumbuh, tetapi dibantutkan, ditahan. Dan jangan sampai saudara ini fokusnya teralihkan hanya karena godaan dunia. Karena apa? Paling lama saudara hidup berapa tahun sih? 70? 80 itu sudah bonus dari Tuhan. 90 sudah jarang kita melihat orang-orang sekarang meninggal usia 90. Ya orang-orang lama mungkin iya, tapi sekarang makin lama umur makin pendek. Dibandingkan dengan kalau saudara masuk ke perhentian hari yang ke-7 atau tahun yang ke-7000 selama 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun damai saudara akan masuk sebagai orang yang memerintah. 1000 dibandingkan umur sekarang ini tidak ada artinya. Belum lagi nanti dibandingkan dengan kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Yang keempat, tidak melihat mahkota yang tersedia. Karena apa? Itu ada gambarnya, saya tuliskan, saya gambarkan di sana. Coba lihat ke slide. Kabur. Saudara bingung, kerjaan duniawi, saudara lupa. Fokusnya itu saudara, target saudara itu masuk perhentian. Saudara lupa bahwa nanti saudara, Tuhan sudah sediakan 1 hari perhentian, 1 hari 1000 tahun. Atau yang kelima, imannya kecil atau bahkan sudah mati. Saudara tidak sadar mungkin. Saudara datang ke gereja, berdoa, ya, mendengar firman, tetapi saudara nggak sadar. Sebetulnya imannya saudara ini mengkeret istilahnya, mengecil atau bahkan sudah mati. Mau tahu contoh seperti apa iman yang sudah mati? Kalau saudara dengar firman Tuhan, baca Alkitab, tapi saudara tidak melakukan apa-apa.
saudara tidak bereaksi terhadap firman Tuhan, itu namanya orang yang sudah mati. Saudara tidak menaruh atensi terhadap teguran firman Tuhan, ya, itu menunjukkan iman saudara sudah mati. Ayo saudara, mumpung waktunya masih ada, hilangkan semua penghalang itu, supaya saudara bisa masuk ke dalam hari perhentian yang Tuhan janjikan. Dan janji Tuhan itu apa? Iya dan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, bagian yang ketiga, pegang teguh pengakuan iman saudara. Pegang teguh pengakuan iman saudara. Mari baca dengan saya Ibrani 4 ayat 14, 2-3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Saya tuliskan di slide, coba saudara lihat ya. Saudara ikuti pembacaan saya, pengakuan iman rasuli, atau kita baca bersama. Mari, 2-3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Haleluya. Puji nama Tuhan. Perhatikan saudara, pengakuan bahwa Yesus sudah bangkit dan naik ke surga, ya. Pengakuan bahwa Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Coba kita kembali ke slide tadi itu. Pengakuan iman rasuli. Saudara cari bagian. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, pengakuan bahwa Yesus itu sudah bangkit dan naik ke surga, itu artinya saudara yakin bahwa dialah yang empunya segala kuasa. Saya ulangi, pengakuan bahwa Yesus itu sudah bangkit dan naik ke surga. Nanti hari Kamis kita akan merayakan kenaikan Tuhan ke surga. Itu artinya saudara yakin bahwa dia yang punya segala kuasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, bagian yang keempat adalah senantiasa datang ke tahta anugerah. Mari ucapkan dengan saya, senantiasa datang ke tahta anugerah. Ini ayat yang sangat penting di dalam Ibrani 4 ayat 16. Mari kita baca bersama supaya saudara tumbuh imannya. 2-3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Perhatikan slide itu saudara. Saudara harus punya keberanian menghadap tahta kasih karunia. Kenapa kok nggak berani datang ke tahta kasih karunia Allah? Karena dosa, ya, karena ada dosa yang membelenggu saudara. Supaya saudara menerima rahmat, dan di sana dituliskan menemukan kasih karunia. Apa kasih karunia? Anugerah. Apa itu anugerah Allah yang akan saudara temukan? Itu dia. Saudara akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Saya ulangi, apa anugerah yang akan saudara terima kalau sudah datang ke tahta anugerah Allah? Saudara akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Katakan pertolongan pada waktunya. Pertolongan pada waktunya. Haleluya. Ini adalah hal yang sangat penting. Saat-saat saudara menghadapi masalah, problema, saudara kan pasti mau supaya masalah saudara cepat dijawab oleh Tuhan. Yang menentukan itu bukan Tuhan, tapi lebih daripada saudara. Kalau saudara datang ke tahta anugerah Allah, di sana adalah janji firman Tuhan saudara ya. Saudara akan mendapatkan rahmat dan
anugerah kasih karunia, di mana saudara akan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Haleluya, puji nama Tuhan. Menghampiri tahta Allah ini juga dapat diartikan saudara condong dan senang dalam hadirat Tuhan. Kenapa ada beberapa atau ada banyak anak-anak Tuhan yang kalau hari Minggu, hari ibadah itu antusias. Dia mempersiapkan diri, mempersiapkan pakaiannya, ya semuanya sudah dipersiapkan. Kenapa? Karena hatinya ini condong, senang kalau sudah datang hari Minggu. Karena apa? Kita akan bersekutu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ini nih satu teguran buat saudara yang kalau hari Minggu aras-arasan atau malas atau harus diingatkan. Itu artinya saudara masih kecil iman saudara. Saudara Kristen anak-anak. Kalau sudah dewasa, setiap ada jam-jam ibadah, wah hatinya ini akan penuh dengan passion, gairah untuk melayani kekasih hati kita, Raja kita, penolong kita. Haleluya. Dan itu adalah salah satu tanda bahwa pikiran saudara ini mulai mengalami transformasi. Transformasi itu tidak langsung ulat, kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Tidak dalam waktu 1 kali 24 jam. Ada prosesnya. Nah, kalau saudara senang, hatimu ini condong untuk ada dalam hadirat Tuhan, itu artinya tanda bahwa pikiran saudara ini mulai mengalami transformasi. Lihat di slide. Teralihkan dari pikiran duniawi menuju pikiran surgawi. Sekali lagi saya tekankan, bukan berarti saudara tidak bekerja, tidak. Di depan saya sudah tuliskan, dunia ini arena saudara untuk bekerja. Tapi jangan lupa, targetnya kita harus masuk di dalam hari penantian. Tahun yang ke-7.000 itu, 1000 tahun damai. Haleluya, inilah yang disebut dengan saudara harus mentransformasikan, mengubah pikiran saudara dari hanya memikirkan perkara duniawi, sekarang menuju ke pikiran yang jauh, pikiran surgawi. Teralihkan dari pikiran duniawi menuju ke pikiran surgawi. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau saudara merasa diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini, tolong saudara jangan simpan sendiri, tapi bagikan. Saudara bagikan link YouTube ini, atau saudara kasih tahu mereka kamu masuk ke YouTube, ketik GKJ Family. Nah, saudara tinggal pilih khotbah saya yang mana. Saudara bagikan khotbah ini supaya saudara juga menjadi penyalur berkat. Dan sekali lagi saya tekankan, alangkah baiknya jika saudara mengulangi lagi firman Tuhan ini supaya lebih mantap, ya. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita masuk dalam penyembahan dalam doa akhir. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada
terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Angkat tanganmu, pujikan dengan suara lebih keras. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Yesus, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung. Tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku, tiada terhitung kesetiaan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Ucapkan syukur dulu kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh tiada terhitung pertolongan-Mu, tidak ada terhitung keajaiban-Mu, tidak terhitung perkara-perkara ajaib yang Kau perbuat dalam hidupku. Sungguh Kau Allah yang luar biasa. Mari tingkat Tuhan dengan kalimat yang jelas. Engkau Allah yang besar, Allah di atas segala Allah, Allah yang janjinya iya dan amin, Allah yang berkuasa melakukan apa yang Dia janjikan, Allah yang begitu ajaib dalam hidupku. Mari bawa rohmu kepada Tuhan. Oh, rialah ta'ala wala wala la 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 la. Le 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 le. Dira wala la 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 la. Uri le 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 le. Ira para la la wala la 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 la. Para la wara la 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 la, ire le le le, urikia la wala la wala la 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 la, le le, uria la wala la la, kire le 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 le, ira wala la 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 wala. Wala wala la la la. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kepada kami bahwa kami jangan hanya memikirkan yang ada di dunia ini, karena satu kali kami akan menuju ke tempat yang lain, entahkah itu di atas atau di bawah. Bukan Kau yang menentukan, tetapi kehidupan kami saat ini. Biarlah kami mentransformasikan pikiran kami, melatih mulai dari sekarang, memfokuskan diri kepada hal yang kekal, di mana Kau menjanjikan suatu hari perhentian, 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun damai buat mereka yang bersungguh-sungguh hidup benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur sampai hari ini kami dalam keadaan tubuh yang sehat, tidak terkena virus corona,
Itu semua karena kasih dan pemeliharaanmu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Mari kedangkan kedua tangan saudara, angkat wajah saudara. Hamba-Mu yakin dan percaya saat ini tikap-tikap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, penjagaan, perlindungan dilimpahkan bagi semua yang mendengar dan melihat tayangan ini. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati persembahan-persembahan yang akan diberikan. Engkau juga memberkati setiap yang terlibat dalam kegiatan perekaman tayangan ini. Tuhan memberkati segala jerih lelah mereka. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, dan kuasa kami tujukan dan kembalikan kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan yang berikutnya. Haleluya. Terima kasih telah beribadah online bersama kami. Tetaplah menjaga kesehatan kita dan selamat memasuki minggu baru yang penuh berkat. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.